Saya bukanlah ahli agama, juga bukan ahli fikih di dalam hal salat. Ketika imam harus dikoreksi karena melakukan kesalahan atau tidak mampu melaksanakan tugasnya. Inilah kalau kita mau mengatakan sedikit serampangan demokrasi di dalam melaksanakan salat. Siapa makmum yang kita anggap lebih otoritatif, mereka itu adalah para cerdik pandai, para profesor-profesor yang ada di berbagai perguruan tinggi. Merekalah yang terpanggil untuk memberikan koreksi. Mereka di dalam konteks model salat yang kita kemukakan ini, itu adalah para makmum yang pada dasarnya secara teoritis tidak punya hak untuk melakukan interupsi sepanjang imam itu tidak melakukan kesalahan. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Seorang imam dalam salat itu akan membacakan surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada suatu suasana psikologis di dalam hal ini. Seorang imam seperti yang saya rasakan pada tiap menjadi imam salat taraweh. Saya akan membacakan surah Al-Fatihah, lalu kemudian diikuti oleh surat-surat pendek lainnya yang memang sengaja saya lakukan. Antara lain itu adalah surat Ad-Duha, Wad-Duha, Wal-Laili Iza Saja, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya. Ketika saya mendengar ada respon dari makmum yang mengucapkan amin setelah saya menekankan dengan sedikit lagu di kata terakhir di dalam surah Al-Fatihah, yaitu waladdallin, lalu kemudian makmum mengungkapkan suara mereka secara serentak, yaitu amin. Suasana psikologis yang saya rasakan itu adalah bahwa saya merasa ada pengikut. Dan karena saya merasa ada pengikut, maka saya kembali lagi secara psikologis itu merasa seakan-akan punya otoritas. Otoritas untuk melanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan pembacaan ayat-ayat Al-Quran itu totally, sepenuhnya itu otoritas saya. Apakah saya akan membaca ayat-ayat panjang ataukah saya akan membaca ayat-ayat pendek. Di dalam prakteknya memang saya selalu membaca ayat-ayat pendek. Bukan karena apa-apa, karena ayat-ayat panjang tidak banyak yang saya hafal. Dan juga terus terang harus saya katakan bahwa juga untuk meringkas waktu. Nah, ketika memilih dengan otoritas yang penuh ayat apa yang saya akan bacakan,
makmum tidak punya otoritas apa-apa. Mereka hanya mengikuti apa yang saya pilih. Mereka hanya diperbolehkan menyahut amin ketika saya menyelesaikan tiap surat Al-Fatihah di dalam setiap rakaat. Dan suasana psikologis bahwa seorang imam punya otoritas penuh ini, itu memang kian terasa ketika Anda menjadi imam salat tarawih. Sebab salat tarawih yang dipraktekkan oleh kami sekeluarga itu 8 rakaat ditambah dengan salat witir menjadi 11 rakaat. Praktis dari rakaat pertama sampai dengan rakaat ke-11 itu otoritas sepenuhnya ada di tangan seorang imam. Problemnya lagi adalah bahwa imam tidak dipilih. Dia menjadi imam pertama-tama karena dianggap otoritatif. Yang kedua, dan lebih banyak berlaku, itu karena lebih senior. Untuk menggantikan kata lebih tua. Biasanya para makmum yang muda-muda itu mempersilahkan yang tua untuk menjadi imam. Jadi proses seleksi untuk menjadi imam dalam sebuah salat, apalagi salat tarawih, itu berlangsung dengan prosedur tersendiri, yaitu prosedur hati. Di dalam pengertian hati di dalam konteks ini, mereka para jamaah itu bisa merasa bahwa tidak ada kepatutan atau belum waktunya untuk menjadi imam. Karena itu cenderung untuk mendorong seseorang lain yang dianggap otoritatif, yang dianggap tadi sudah saya katakan lebih senior. Dan karena itu ketika kemudian imam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin salat, maka dia punya subjektivitas di dalam konteks ini yang tidak bisa diganggu-gugat. Apa subjektivitas itu? Yaitu memilih ayat-ayat. Dia bisa memilih ayat, sekali lagi, yang panjang atau ayat yang pendek. Dan makmum tidak punya hak sama sekali untuk memprotes atau melakukan interupsi. Inilah spesifikasi dari prosedur atau ritual salat atau sembahyang yang dilakukan oleh umat Islam setidak-tidaknya 5 kali di dalam satu hari. Kendati pun demikian, meskipun seorang imam mempunyai otoritas yang begitu besar, begitu tinggi, dan makmum tidak punya hak sama sekali melakukan interupsi, ada batas-batas di mana otoritas seorang imam itu runtuh atau setidak-tidaknya tereduksi, yaitu ketika misalnya imam lupa membacakan biasanya ayat tertentu, apalagi ayat-ayat yang bersifat panjang. Nah, ketika kemudian sang imam itu keliru mengucapkan atau melafalkan sebuah kata di dalam ayat tersebut, maka makmum
itu punya hak untuk mengoreksinya. Dan koreksi dari makmum itu otoritatif. Bukan saja karena koreksi itu berlangsung atau terlaksana secara kolektif, artinya berbarengan, melainkan juga karena di situ diakui betapapun dia telah diangkat atau ditunjuk menjadi imam, tetapi tetap terakui ada kelemahan-kelemahan tertentu sebagai manusia. Nah, di sini makmum atau pengikut di dalam salat itu punya otoritas tertentu untuk memberikan koreksi. Nah, yang lebih radikal lagi adalah ketika kemudian imam didapati tidak lagi mampu melaksanakan tugasnya. Bisa saja tiba-tiba kemudian imam lupa segalanya. Maka di situ salah satu dari makmum punya hak untuk tampil menggantikan posisi imam tersebut dan melanjutkan salat yang dilakukan tanpa ada proses pemilihan lebih lanjut. Itu adalah sebuah prosedur baku yang dilaksanakan. Tetapi ada yang lebih radikal lagi, yaitu ketika seorang imam seperti terlihat di dalam sebuah video itu sujud, dan ketika sujud itu berlangsung, sang imam tidak lagi mampu untuk bangun. Di dalam video itu terlihat betapa para makmum, terutama yang berada di barisan depan, itu berkali-kali mengangkat kepalanya karena imam terlalu lama melakukan sujud. Tapi kemudian pada akhirnya diketahui sang imam yang dahsyat ini, yang hebat ini, ternyata telah menghembuskan nafasnya yang terakhir justru ketika sedang sujud. Seorang imam yang sangat beruntung di dalam perspektif agama. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh makmum? Seseorang dari barisan terdepan itu segera bangkit memimpin salat subuh itu tadi dan melanjutkannya sampai selesai. Baru kemudian mereka menangani atau melakukan pertolongan terhadap imam yang telah menghembuskan nafas terakhir ketika sedang sujud itu. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, inilah kita lihat prosedur dari salat. Saya bukanlah ahli agama, juga bukan ahli fikih di dalam hal salat. Saya hanya melaksanakan salat sebagai sebuah kewajiban yang tiba-tiba kemudian di dalam setiap ritual yang dilakukan, terutama pada setiap bulan Ramadan, selalu kemudian saya merasakan ada sesuatu yang dalam tanda kutip mengasyikkan di situ, bahwa kita pada akhirnya sebagai imam membacakan ayat-ayat tertentu dengan gaya lantunan tertentu dan merasa asik mendengar suara kita sendiri, tanpa sekali lagi ada yang melakukan interupsi dari pihak makmum. Kecuali itu tadi saya katakan, ketika imam harus dikoreksi karena melakukan kesalahan atau tidak mampu melaksanakan tugasnya. Inilah kalau kita mau mengatakan sedikit serampangan, demokrasi
di dalam melaksanakan salat. Oke, sekarang di dalam kehidupan politik itu sendiri, sebenarnya kita melihat sebuah prosedur yang sama, yaitu bahwa seorang pemimpin itu dipilih oleh rakyat secara teoritis dan tentu saja secara ideal karena dianggap otoritatif sebagai seorang pemimpin. Maka mereka dipilih. Proses pemilihan mereka itu dilakukan dengan pembuktian tentang riwayat hidup dia, pembuktian tentang pengalaman hidup dia, pembuktian tentang gagasan-gagasan yang disampaikan kepada masyarakat, pembuktian tentang skill, pembuktian tentang educational background pendidikan, dan seterusnya. Dan di atas segala-galanya adalah soal moral dan etik yang dilaksanakan dengan teguh oleh seorang pemimpin. Ini saya katakan secara teoritis dan secara ideal. Maka pemimpin-pemimpin yang elected, yang terpilih di dalam proses atau kontestasi politik, mereka itu pada umumnya telah melalui tahap-tahap tertentu. Seperti juga imam salat. Seorang imam salat yang dipercaya untuk memimpin sebuah upacara salat itu telah membuktikan tingkah laku mereka sendiri yang diakui tidak cacat, belum tentu sempurna dan belum tentu tidak ada cacatnya, tetapi diakui tidak cacat oleh makmum. Demikian juga seorang pemimpin politik, apalagi pada tingkat negara. Akan tetapi, kalau kemudian prosedur dari salat itu bisa kita gunakan sebagai model, maka pada dasarnya seorang pemimpin itu juga terbuka untuk dikoreksi. Seperti di dalam salat misalnya, ketika seorang imam salah mengucapkannya, maka makmum itu akan melakukan koreksi. Makmum laki-laki dengan mengatakan subhanallah gitu. Lalu kalau makmum perempuan, imamnya juga perempuan, makmumnya juga perempuan, maka koreksi yang dilakukan itu dengan bertepuk tangan. Sehingga kemudian imam itu menerima koreksi yang dilakukan oleh makmum. Itu juga mestinya yang terjadi di dalam situasi kepemimpinan politik di tingkat daerah, di tingkat wilayah, di tingkat kota, apalagi di tingkat nasional. Mereka the elected people, mereka yang terpilih itu pada dasarnya itu harus mendengar suara dari makmum. Siapa makmum itu? Makmum itu adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Siapa makmum yang kita anggap lebih otoritatif? Mereka itu adalah para cerdik pandai, para profesor-profesor yang ada di berbagai perguruan tinggi. Merekalah yang terpanggil untuk memberikan koreksi. Mereka di dalam konteks model salat yang kita kemukakan ini, itu adalah para makmum yang pada dasarnya secara teoritis tidak punya hak untuk melakukan interupsi sepanjang imam itu tidak melakukan kesalahan. Tetapi ketika imam melakukan kesalahan, maka koreksi wajib dilakukan. Itulah yang dirasakan oleh para profesor dari seluruh perguruan tinggi Indonesia, bahwa mereka
sebagai makmum di dalam dunia politik tentu tidak punya kepentingan-kepentingan lain kecuali kepentingan menyelamatkan proses dan prosedur salat. Jika salat ini kita jadikan model, dan dalam konteks para profesor yang melahirkan suara-suara peringatan, kepentingan mereka tidak lain adalah keselamatan sistem demokrasi, keselamatan bangsa dan negara secara keseluruhan. Jadi, kalau kita kembali ke salat tadi, maka ini sangat penting kita kemukakan suara profesor, kritik-kritik yang mereka sampaikan itu pada dasarnya adalah koreksi terhadap para pemimpin di dalam mengelola kekuasaan pada tingkat negara, pada tingkat bangsa, seperti yang dilakukan oleh makmum terhadap imam salat mereka.